Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dewi Ilahi. NIM saya E2019-2057. Saya dari kelas ekonomi syariah. Di sini saya akan menjawab tugas-tugas dari ekonomi mikro, yaitu di soal yang kelima, yaitu 1. Paparkan definisi akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah. Jawab, fondasi merupakan kondisi prasyarat yang perlu ada agar pilar dan tegak dan akhirnya tujuan ekonomi syariah dapat dicapai. Dalam sistem ekonomi syariah terdapat 3 lapis fondasi yang terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak serta kesetiakawanan ukhuwah. Akidah adalah suatu ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sarana hidup bagi seluruh manusia untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya Aqidah Al-Wasithiyah, menerangkan makna akidah dengan suatu perkara yang harus dibenarkan dalam hati. Dengannya jiwa menjadi tenang sehingga jiwa itu menjadi yakin serta mantap, tidak dipengaruhi oleh keraguan dan juga tidak dipengaruhi oleh prasangka. Dalam konsep akidah, setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter kesesuaian antara aktivitas usaha dengan prinsip syariah. Akidah yang diharapkan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya good governance dalam disiplin yang baik. Oleh karena itu, akidah menjadi fondasi paling utama guna menopang syariah dan akhlak serta kesetiakawanan ukhuwah. Yang kedua, mengapa maslahah menjadi tujuan antara dalam pencapaian falah? Karena masalah merupakan kesejahteraan umum yang sulit untuk dilakukan karena bukan hanya masalah ekonomi, tapi masalah agama, intelektual, keluarga dan keturunan, jiwa dan material. Dan jika semua sudah terpenuhi, maka akan tercapai falah tersebut. Jika salah satu dari kedua tersebut tidak terpenuhi atau terpenuhi tetapi tidak seimbang, maka kebahagiaan hidup juga tidak akan tercapai dengan sempurna. Yang ketiga, apa definisi falah? Falah merupakan seruan kepada kaum muslim untuk meraih kemenangan. Menurut Ustadz Tuba Jazil bin Damanhuri, falah secara bahasa diambil dari aflaha yuflihu, yang berarti kemenangan, kesuksesan, dan kemuliaan. Kemenangan dan kemuliaan yang dimaksud adalah dalam hidup di dunia akhirat. Yang keempat, apa saja kajian dari ekonomi mikro Islam? Yaitu lebih pada mikro. Kedua, pengolahan rumah tangga, pengolahan individu, dan 4, pengolahan perusahaan. 5, pengolahan dasar dan lain-lain. 5, jelaskan permasalahan yang dalam pencapaian masalah. Jawab, permasalahan dalam pencapaian masalah berawal dari akar permasalahan ekonomi, yaitu konflik antar tujuan hidup, ketidakmerataan distribusi sumber daya, keterbatasan manusia. Nomor 6, apa definisi konsumsi? Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang, dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. 7. Bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna, berbeda dan lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya. Sebagai misal, baju sebagai penutup aurat, sepatu sebagai pelindung kaki, dan sebagainya. Sedangkan keinginan adalah terkait dengan hasrat dan harapan seorang yang dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia sebagai suatu barang. Yang ke-8, bagaimana perbedaan kepuasan dan maslahah? Kepuasan merupakan suatu akibat dari terpenuhi suatu keinginan, sedangkan maslahah merupakan suatu akibat akan terpenuhinya kebutuhan tadi. Jadi kesimpulan dari perbedaan keduanya, maslahah mengandung 2 unsur, yaitu manfaat dan berkah, di mana ketika kegiatan konsumsi memperhatikan kehalal haramannya, maka akan mendapat manfaat fisik serta keberkahan berupa pahala. Berbeda dengan yang tidak memerlukan kehalalan atau keharamannya, maka yang ia dapatkan hanya kepuasan saja. Seperti itu. Nomor 9, coba terangkan formulasi masalah. Formulasi masalah sebagai dipaparkan di depan bahwasanya dengan masalah tergantung unsur manfaat. Hal ini bisa dijelaskan. Di sini maaf saya karena ini mendadak, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Langsung saya skip ke nomor 11 saja ya. Apa yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility? Law of diminishing marginal utility atau hukum tentang nilai guna tambahan yang terus menurun dalam menunjukkan suatu ukuran kepuasan konsumen pada setiap tambahan konsumsi, baik itu berupa barang atau jasa.
12. Jelaskan perbedaan muslim yang peduli maslahah dan muslim yang tidak peduli maslahah. Dapat disimpulkan bahwa maslahah lebih baik daripada utility, karena dalam utility hanya mementingkan kebutuhan diri sendiri dan duniawi semata, sedangkan dalam maslahah tidak hanya mementingkan duniawi semata tetapi juga akhirat. Jadi orang yang peduli terhadap maslahah akan mendapat nilai lebih, yakni nilai keberkahan, dibandingkan dengan orang yang peduli terhadap maslahah, karena orang tersebut hanya mendapatkan nilai kepuasan dunia saja, bukan untuk keberkahan atau manfaatnya. Nomor 13, jelaskan perbedaan cardinal approach dan ordinal approach. Cardinal approach diasumsikan bahwa semakin banyak barang jasa yang halal dan thayyib yang dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat keberkahan dan diterimanya seorang muslim. Sedangkan ordinal approach diasumsikan bahwa kepuasan tidak bisa kuantitatifkan, dijumlahkan. Antara suatu konsumen dengan konsumen yang lain akan mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda dalam mengkonsumsi barang dan jumlah dan jenis yang sama. Apa definisi dari marginal maslahah? Marginal maslahah merupakan tujuan dari syariat Islam, maqasid syariah, yang dimana seseorang konsumen akan mempertimbangkan keberkahan serta manfaat yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya, dan kegiatan tersebut tidak hanya menyediakan kepuasan duniawi saja. Jelaskan maksud dari kebutuhan daruriyat, hajiyat, dan tasniyat. Daruriyat adalah kebutuhan paling utama yang paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, hidup manusia akan terancam di dunia maupun akhirat. Kebutuhan ini meliputi hifdzuddin, menjaga agama; hifdzun nafs, menjaga kehidupan; hifdzul akal, menjaga akal; hifdzul nasl, menjaga keturunan; dan hifdzul mal, menjaga harta. Hajiyat. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan daruriyat. Apabila kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan hidup manusia. Namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan daruriyat. Dan sekarang adalah tasniyat. Kebutuhan tasniyat adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok yang tadi disebutkan dalam daruriyat, serta kebutuhan ini muncul serta kebutuhan daruriyat dan kebutuhan hajat terpenuhi. Mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi semakin lama menjadi jenuh? Berkah yang terkandung dalam suatu kegiatan akan memperpanjang preferensi konsumen terhadap barang dan jasa. Jika ia membeli barang dan barang tersebut tidak memiliki keberkahan, maka tidak akan mengulangi suatu pembelian. Mengapa kita sering membeli barang seperti ayam, nasi, dan sebagainya? Karena tersebut mengandung suatu keberkahan. Jadi jika tidak ada keberkahan, maka akan terjadi yang namanya kejenuhan konsumen. 17, yaitu jelaskan perbedaan barang komplementer dan substitusi. Perbedaan barang substitusi dan komplementer. Perbedaan antara barang substitusi dan komplementer terletak dari nilai kepuasan konsumen terhadap kedua barang tersebut. Barang substitusi memiliki nilai yang sama di mata para konsumen, sedangkan para komplementer memiliki nilai